Guys, cewek ini takut dan syok banget saat lagi jalan-jalan di kuburan. Dia lihat kuburannya sendiri dan akhirnya nggak nyangka banget, guys. Cewek ini bikin semua teman wanita di kelasnya tuh hamil. Kalian gak bakal nyangka sih ini ceritanya kayak gimana. Jadi kisahnya cewek ini tuh ingin membantu kakaknya yang bernama Agatha karena kakaknya tuh gak bisa hamil. Akhirnya dia memutuskan untuk dia semangat banget nih sekolah supaya nanti ya dia akan menemukan cairan yang membuat kakaknya bisa hamil. Nah, setelah dia kayaknya menemukan cairan itu, dia bertemu sama temennya yang benci sama dia. Temennya tuh jahat banget mau ceburin dia ke kolam renang, tapi tiba-tiba malah temennya yang kepleset, guys. Tapi temennya itu kepleset sama tas dia yang isinya ada cairan yang bisa bikin orang hamil. Nah, terus keesokan harinya dia bingung banget, temen-temennya tuh kayak mengalami mual seperti orang hamil. Dia kaget banget dan dia bilang ke temennya, kayaknya kalian hamil deh. Temennya semua tuh suruh dia tanggung jawab dan akhirnya dia ingin meracik ramuan baru. Tapi dia ingat kalau gurunya itu punya ramuan rahasia. Akhirnya dia berpikir untuk ngumpet-ngumpet ambil ramuan itu. Tapi saat dia nemuin ramuan itu, dia ketahuan sama gurunya, guys. Ini benar-benar parah banget. Setelah dia bikin satu kelas itu hamil, akhirnya dia mencoba untuk mengambil ramuan rahasia dari gurunya untuk mengobati teman-temannya. Nah, saat ketahuan sama gurunya, dia itu pura-pura tidur sambil berjalan supaya gurunya itu gak curiga. Akhirnya keesokan harinya jadilah ramuan itu. Tapi tiba-tiba gurunya datang dan memergoki apa yang dia lakukan selama ini. Dan bahkan karena perbuatan dia itu diancam untuk dikeluarkan dari sekolah. Nah, di situ dia takut banget dan menceritakan ke gurunya semua yang terjadi, tapi gurunya tuh malah ketawa, guys. Gurunya bilang, kamu tuh gak bikin satu kelas kamu hamil. Satu kelas kamu tuh mual-mual bukan karena hamil, tapi memang keracunan ramuan yang dia buat. Dan akhirnya gurunya memaafkan dia atas apa yang terjadi, apalagi setelah dia cerita kalau misalkan dia itu melakukan itu untuk kakaknya. Akhirnya di situ dia lega banget dan bahkan dia itu dibantu untuk membuat ramuan hamil itu sama temannya dan juga gurunya. Guys, cewek ini takut dan syok banget saat lagi jalan-jalan di kuburan. Dia lihat kuburannya sendiri dan akhirnya nggak nyangka banget, guys. Jadi ceritanya diawali dari wanita ini tuh bernama Stacy. Dia itu deket banget sama neneknya sampai tiba-tiba neneknya tuh meninggal. Di situ dia langsung naik mobil kabur dari rumah karena dia nggak deket sama siapa-siapa lagi selain neneknya. Dan tiba-tiba di perjalanan dia itu kayak mengalami kecelakaan. Dan yang dia tahu semuanya itu menjadi gelap dan dia nggak ingat apa-apa lagi. Nah, tiba-tiba semuanya itu menjadi putih, guys. Dan saat dia bangun-bangun, dia itu berada di rumah sakit. Yang dia lihat di situ cuman mamanya dan dia menerima kenyataan kalau neneknya tuh udah nggak ada. Dia tuh masih sedih banget dan tempat terbaiknya dia adalah ke kuburan neneknya. Tapi dia tiba-tiba syok banget karena dia itu lihat di samping kuburan neneknya tuh ada kuburan dia. Dan ini jelas banget tertulis nama Stacy di sini. Di situ dia syok banget dan merasa dirinya itu zombie sampai dia itu mau masuk ke dalam kuburannya, guys. Tapi akhirnya karena cewek ini udah berpikir dia itu jadi zombie, akhirnya dia memutuskan untuk mau istirahat aja ke kuburan itu untuk beristirahat selamanya. Akhirnya dia gali-gali kuburannya karena dia juga udah merasa lemes banget. Tapi tiba-tiba ibunya dia menemukan di kuburan dan dia dibawa lagi ke rumah sakit. Karena ibunya juga bingung banget kenapa akhir-akhir ini dia udah gak mau makan. Dan benar-benar kayak zombie, guys. Akhirnya di rumah sakit dokternya tuh bingung banget sama dia. Karena dia sama sekali gak merespon. Akhirnya dokternya bilang ke ibunya yang bikin ibunya tuh kaget banget. Ternyata dia itu mengalami Cotard syndrome yang bikin dirinya itu yakin kalau misalkan dia sekarat. Sebenarnya itu semua halusinasi. Jadi semua pikiran dia soal melihat kuburan itu semua hanya ada di dalam pikiran dia. Sebenarnya gak ada di kenyataannya, guys. Akhirnya Stacy bersyukur banget atas apa yang terjadi. Dan dia tetap melakukan perawatan supaya dirinya bisa sembuh. Anak ini setiap hari selalu mimpi dikejar-kejar sama nenek ini. Asli, guys, ini benar-benar serem banget. Jadi setiap hari dia itu selalu ketemu sama nenek-nenek yang pakai baju tradisional Korea. Dan mimpinya tuh benar-benar nggak wajar. Dia selalu dikejar-kejar sama nenek ini sampai dia ketakutan banget. Tapi guys, setiap hari nenek itu selalu ngejar dia. Dan seperti hampir tertangkap tapi nggak pernah tertangkap sama sekali. Dan itu benar-benar buat dia stres banget karena setiap dia bangun dia tuh jadi nangis. Akhirnya setiap hari dia mencoba untuk menahan supaya nggak tertidur. Tapi tetap aja susah, guys. Dan tiba-tiba kali ini dia mimpi lagi tapi rada berbeda. Dia bermimpi bermain sama kakaknya tapi dia tiba-tiba kaget banget melihat nenek itu lagi. Nah, terus di mimpi dia ngajak kakaknya untuk kabur cepet-cepet pergi dari nenek itu. Tiba-tiba saat nenek yang mendekat ke dia bingung banget. Karena neneknya tuh nggak menghampiri dia tapi malah menghampiri kakaknya. Dan apa yang terjadi abis ini benar-benar kaget banget, guys. Setiap hari anak ini selalu mimpi dikejar-kejar sama nenek misterius ini dan akhirnya benar-benar serem banget part 2. Nah, jadi si anak itu ngira kalau misalkan neneknya itu akan mengejar dia. Tapi guys, dia benar-benar kaget banget ternyata neneknya tuh nggak ngejar dia sama sekali, malah datengin kakaknya dia.
Dan kali ini neneknya berhasil ngambil kakaknya dia sampai terjatuh. Di sini dia langsung bangun dari mimpinya sampai gemetaran banget guys. Dan mengatakan kalau kakaknya baru aja mengalami kecelakaan. Di situ dia langsung teringat sama mimpinya dia di mana kakaknya itu diambil sama nenek itu. Tapi semenjak kakaknya kecelakaan dan sampai dia dewasa, dia udah gak pernah mimpi nenek itu sama sekali. Tapi di lubuk hati terdalam dia masih penasaran apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh nenek itu. Guys, ibu ini benar-benar panik banget karena anaknya tiba-tiba gak bisa bernafas sampai akhirnya kalian gak akan nyangka. Jadi awalnya ibu ini telepon 911 karena anaknya benar-benar gak bisa bernafas. Tapi tiba-tiba polisi Miller datang dan polisi Miller merasa tidak cukup waktu lagi untuk membawa ia ke rumah sakit. Polisi Miller langsung melakukan CPR dan meminta ayahnya untuk melanjutkan kompresi dada. Dan ajaibnya setelah 2 menit akhirnya anaknya bisa bernafas sehingga polisi itu bisa menyelamatkan nyawa anaknya. Dan bahkan anaknya mengunjungi Miller untuk mengucapkan terima kasih kayak gini guys. Setiap anak ini tulis sesuatu di buku diarinya semuanya jadi kenyataan dan dia menuliskan sesuatu yang menyeramkan banget guys. Jadi kisahnya dimulai dari anak ini bernama Rene. Dia itu benci banget sama kakaknya karena dia tuh selalu dibanding-bandingkan dan kakaknya tuh terlalu sempurna. Akhirnya dia nulis di buku diarinya isinya tuh semua kebencian dia sama kakaknya. Tapi guys, tiba-tiba buku diarinya kayak mau hidup gitu dan semua kata-kata jahatnya dia tuh jadi hidup. Di situ dia benar-benar takut banget, bahkan dia panik karena kakaknya itu udah mau masuk rumah. Terus dia ingat dia pernah nulis di diarinya kalau dia itu pingin menjadi monster. Akhirnya tulisan itu benar-benar jadi kenyataan dong guys. Jadi dia itu pernah berpikir ingin menjadi monster untuk menghabisi kakaknya. Dia benar-benar syok banget itu menjadi kenyataan. Tapi guys, dia langsung berpikir untuk menyatukan semua buku diarinya itu menjadi kata-kata yang baik, seperti cinta dan maaf. Dan itu membuat monster itu benar-benar kalah karena kebaikan dia sendiri. Terus tiba-tiba kakaknya datang dan monster itu udah hilang. Di situ dia merasa bersalah banget dan langsung peluk kakaknya karena dia nyesel banget punya pikiran-pikiran jahat sama kakaknya.